Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Tiada bosannya kita untuk selalu manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah bosan untuk memberikan nikmat kepada kita, baik minta maupun tidak minta. Tidak minta pun kita diberi nikmat oleh Allah, apalagi kita mau minta gitu. Kalau kita mau minta kepada Allah, maka Allah berjanji akan memberinya. Minta artinya doa. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang membimbing kita, membawa kita dari alam kegelapan, alam jahiliyah, alam yang biadab, ya, masa yang biadab, dibawa oleh Allah kepada zaman yang beradab, zaman yang penuh kesyirikan. Kita dibawa kepada zaman yang ketauhidan. Mudah-mudahan kita sekalian tetap diberi kemampuan istiqomah. Itu penting istiqomahnya itu, untuk selalu melaksanakan apa-apa yang telah dicontohkan kepada kita semuanya, sehingga kita termasuk orang yang selamat fid dunya wal akhirah, matinya husnul khotimah. Itu harapan kita semuanya begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lama tidak ketemu. 1 tahun, tahun yang lalu kita bertemu, sekarang ketemu lagi pada tahun 2024. Jadi 1 tahun ya. Tidak ketemu. Awal November, awal Desember, sekarang ketemu awal Januari 2024 ya. Nah, kita bertambah. Kalau kita yakin bertambah usia, ya tidak apa-apa. Yakin bertambah usia, harus bertambah dewasa, bertambah keimanannya, bertambah amal solehnya, bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan bertambah pula dewasa dalam memanage masalah-masalah yang selalu muncul di hadapan kita. Tapi kalau kita meyakini bahwa usia itu berkurang, kalau usia kita berkurang, maka tidak apa-apa berkurang. Ya berkurang, kan lebih dekat kepada finish ya. Kita lahir kan sudah ditentukan usia kita sekian, usia kita 60. Ya, kita sudah setiap tahun, setiap hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya menjadi 1 tahun. Sehingga usia kita berkurang. Usia berkurang, amal soleh tidak boleh ikut berkurang. Artinya begitu. Terus ditingkatkan lebih dekat kepada finish, maka kita jangan leha-leha atau santai-santai, karena sudah mendekati finish harus lebih semangat, dipacu amal kita sehingga kita akhir hayatnya menjadi akhir hayat yang baik, yaitu husnul khotimah. Karena
Allah itu melihat orang itu dari akhirnya. Sabda Rasulullah bagaimana? Innamal a'malu bil khawatim. yang banyak kan innamal binia, tapi di sini ada kata innamal a'malu bil khawatim. Jadi sesungguhnya amal itu adalah yang terakhir. Yang terakhir. Kita jangan terlalu merisaukan masa lalu. Merisaukan masa lalu sehingga putus asa. Maka yang penting mulai hari ini ke depan harus kita tata, iman kita tata, program kita susun, kita agendakan ke depan harus lebih baik daripada yang lalu. Yang lalu biar, yang lalu sudah terlanjur biar. Nah, kalau dalam istilahnya lodrokan gimana? Pecut di sebelah no, terus kebacut di apa no. Roti-roti pelemben-pelemben, pelemben-pelemben roti-roti sing biyen yang biyen sing saiki dihati-hati aja diulangi lagi. Kedepannya harus lebih baik lagi. Kita program, kalau kemarin 23 kita masih malas untuk majelis taklim, malas ngaji, mulai hari ini berniat, ditata niat yang kemarin biar mulai hari ini 24 saya akan rajin ngaji. Kan begitu. Karena usianya sudah tadi kalau berkurang kan usianya berkurang terus. Amalnya tidak boleh ikut berkurang, tambah terus. Nah, gitu ya. Ditambah terus. Bapak Ibu yang dimulakan Allah SWT, kemudian pada kesempatan yang kesekian kali, kalau dalam 2004 berarti awal, ini materi saya lanjut tentang ruqyah ya, ikatan sihir ya, ikatan sihir atau bukul-bukul setan 40 ya, kita sudah masuk yang ke 27 ya. Nah, dengan harapan hari ini tuntas ya, nanti bulan depan kita ganti tema. Ya, bukan masalah bukul atau tali-tali setan, tapi nanti selesai sini materinya nanti 10 jurus ya, 10 jurus penangkal sihir dan ain. Nanti yang ke materi berikutnya ini saya tuntaskan dulu, mudah-mudahan malam ini tuntas ya. Ini sudah kemarin sudah sampai ke 27 ya, 27. Nah 27 kemarin mengantuk bila dengar bacaan Quran ya, kemarin sampai situ ya. Nah, mengantuk. Nah, nanti kalau yang baru ikut dan ingin tahu nanti bisa materinya bisa diambil. Jadi lengkap mulai nomor 1 sampai 40 lengkap. Kalau hanya cerita begini selesai lali. Tadi apa ya? Yang nomor ini tadi apa? Jadi boleh ya, nanti diambil materinya. Kemudian nanti kalau belum mengerti dan belum paham, maka boleh ditanyakan, boleh dikomunikasikan. Bisa lewat WA boleh, jangan datang ke rumah boleh. Jadi kita perdalam materi ini. Ya, saya lanjutkan ya, ke 27. Kemarin itu mengantuk bila mendengar bacaan Al-Quran. Itu tanda-tanda jin ada di dalam tubuh manusia. Nggak ngantuk, jadi awalnya tidak apa-apa, tapi begitu mendengar Quran dibaca itu langsung ngantuk ya, nggak bisa tidur. Jangan baca Quran nanti bisa ngantuk, bisa tidur. Jadi kalau mendeteksi diri caranya begitu, mendeteksi diri atau ruqyah mandiri jenengan begitu, jenengan baca Quran atau jangan baca Quran itu langsung ngantuk. Begitu selesai ya bangun. Ada tamu di rumah ya begitu. Ya, dia lagi ceria datang ke rumah lagi ngobrol, begitu saya mulai baca ayat-ayat ruqyah, ya tidur tuh anak sampai iso ngorok gitu. Iso ngorok tidur di depan duduk di kursi itu bisa ngorok gitu ya. Anak gitu. Terus saya tanya, apa reaksinya Pak? Waduh, jenengan mulai baca Quran dari mulai ta'awud itu saya langsung menguap dan menguap gitu. Atau jenengan sendiri juga mungkin terasa. Kalau enggak sholat kan biasa, begitu sholat begitu Allahu Akbar
langsung ngowap terus ya. Nah, orang kalau mengowap itu juga nulari ya. Nulari ya. Ini jangan orang melihat orang mengowap itu lah jangan kata ikut ngowap. Makanya kalau ngowap itu ditutup ya. Kalau ngowap ditutup begini. Nutupnya begini. Dibalik gini. Jadi bukan begini, tapi begini. Atau diupayakan kalau ngowap jangan ngowap itu digeget. Terutama pada waktu sholat jangan mengowap. Kalau upayakan ngowap digeget ditahan. Apalagi jangan ngowap terus bunyi. Kalau jangan ngowap terbunyi, maka jin itu goyut cekakan sampai golong koming itu. Kalau jangan mengowap kemudian sampai bunyi itu dia bolong koming goyut tertawa terbahak-bahak mentertawakan jenengan. Maka upayakan terutama salat kalau mengowap digeget gini. Jangan dituruti. Kalau ngowap berarti dia masuk. Nah, maka jangan tutup begini, jangan tahu gini kan, dia mau masuk takut mau jangan tangkap, nggak berani dia. Nah, makanya sunahnya begini kalau ngowap. Ngerti nggih? Nah, ini ilmu juga. Jadi cara untuk supaya tidak masuk ke dalam diri jenengan karena di sekitar kita kanan kiri depan belakang itu penuh kan seperti angin begitu kan. Loh, itu kata siapa? Quran surat emot apa baten? Quran surat apa? Al-A'raf 17. Nggih. Al-A'raf 17. Nah, setan itu berada di depan kanan kiri belakang ya. Nah, kita dikepung maka dia seperti angin begitu jangan ngowap begini langsung masuk maka tahan. Itu caranya yang ketujuh tuh mengantuk dengan kuat kemudian bermimpi seram yang menakutkan. Itu tanda-tandanya cirinya jenengan mimpi seram yang menakutkan. Kalau mimpi itu berarti pada waktu tidur ya. Kalau tidur dengan mimpi melihat seram, melihat ada makhluk yang besar atau mungkin ular atau mungkin macan, harimau itu. Nah, saya rasa Bapak Ibu pernah ya. Saya sudah pernah, ya sering juga. Mimpi yaitu mimpi seram yang menakutkan, melihat hantu atau melihat orang yang besar. Kadang orang yang tidak kelihatan wajahnya tapi memaling gini rambutnya panjang gitu ya di mimpi gitu. Saya juga pernah dulu sering sebelum mempelajari ilmu gini saya sering begitu. Kalau sekarang begitu setelah nangani orang yang kena gangguan itu ya biasanya saya langsung malam mesti diserang begitu bentuknya ya macam-macam. Tapi ada yang bentuknya itu cantik ada. Bentuknya cantik. Saya pernah ngeruqyah itu orang di Jalan Perak itu ya, di Jalan Perak, ustaz-ustaz nggak ada yang mau. Begitu dihubungi, termasuk ada yang Habib itu ya, dari Lawang itu dihubungi siap. Tapi begitu diceritakan masalahnya langsung putus. Terus akhirnya saya dihubungi tetangga ya adiknya termasuk jamaah ya Masjid Darussalam itu. Terus minta tolong Ustadz siap, semuanya nolak semuanya. Ustadz siap, insya Allah siap. Kita hadapi. Nah begitu taruhiyah itu pergi. Nah ternyata saya telusuri, nah punten ya, alhamdulillah sudah meninggal sekarang. Itu ternyata dia mulai usia 17 tahun itu pacaran dengan jin. Mulai usia 17 tahun itu ceritanya dia pacaran dengan jin. Kemudian setelah usia 27 ketika mau nikah dengan orang Mojokerto itu dia mau nikah, setelah mau nikah langsung dia dibuat lumpuh. Jadi duduk begitu perasaannya punggungnya itu berat gitu ya, seperti melembung, seperti ada pelembungan, seperti dikenakan seperti tapi kelihatan enggak, tapi dikenakan seperti ada cairan air penuh badannya itu. Jadi gejala kan berat, tapi ternyata enggak ada. Begitu taruhiyah ya cerita. Ustadz kalau jangan datang gini itu dia pergi. Tapi kalau saya lagi jenengan begini ini kalau saya pergi jangan pergi ya datang. Ya saya merasakan nikmat sebagai seperti suami istri gitu. Ya merasakan selama itu ya cerita begitu. Nah, terus tapi sering terus begitu saya pergi itu dia datang kadang wujudnya seperti orang pakai jubah begitu ya, ternasihati dia, nasihati gini.
ojo percaya omongane orang itu, gitu. Dia pakai jubah putih gitu. Itu Ustadz aku-akuan itu, ojo diturut. Jadi nasihatnya begitu. Kalau saya pergi itu dia datang gitu. Nah, terus 3 hari berikutnya ini datang ke rumah. Nah, dekat dengan rumah saya. Saya kan batu bara, di situ kan perak ini. Nah, perasaan ya seperti setengah tidur itu ya, saya kan duduk. Terus pas tidur itu seperti ngantuk gitu ya. Terus perasaan saya itu ada seorang perempuan cantik duduk di posisinya duduk saya kan ini duduk di pangkon saya begini, menghadap ke saya gini, terus pakai mahkota dan cantik gitu ya. Terus dia bilang begini. Nah saya persis seperti posisi saya di rumah duduk di kursi, ya persis begitu saya melek. Terus dia bilang gini, kamu bisa mengusir dan memisahkan saya dengan orang itu apabila kamu mau menikahi saya. Nah, terus saya bilang gini, ya kamu tahu kan saya sudah punya suami, sudah punya istri, nggak peduli. Kalau kamu ingin memisahkan saya dengan dia, kamu harus menikahi saya. Itu pakaian keraton ya, pakai mahkota besar yang kuning itu. Terus karena saya dipaksa, saya enggak mau, sudah langsung seperti kaget bangun begini, nggak ada. Tapi perasaan saya seperti dalam kondisi sadar, kemudian dalam kondisi duduk biasa, kok seperti saya dibuat ngantuk gini, terus ya begitu, pernah itu. Ya memang sulit, jadi karena memang yang bersangkutan memang pacaran dengan dia dan untuk memisahkan kan dia harus benar-benar pisah kan gitu. Ya, maka kalau ngurusi orang gitu, kalau dia sendiri punya ilmu begitu, kadang mau dikeluarkan dia tidak ikhlas mau dikeluarkan kan sulit. Kalau dia keluar, ya kita bantu dari luar dicabut gampang. Tapi kalau dia sendiri tidak ikhlas untuk melepasnya, ya sulit. Nah, gitu nggih. Dari kalau melihat ada tamu atau ada saudaranya datang perempuan gitu, dia mau marah-marah. Jadi cemburu juga ya. Jadi begitu ada saudaranya datang itu perempuan atau saudara misal atau siapa, ada tamu perempuan di situ, marah dia, cemburu juga. Nah ini gitu ya. Nah di bermimpi seram yang menakutkan. Jadi kadang bentuknya seperti mimpi, dia duduk gitu bisa merasakan ya sambil lapo, ya merasakan nikmat begitu, ya sambil duduk begitu. Nah, tapi yang kita kan nggak bisa melihat, yang dia bisa. Nah, tapi kadang bentuknya seperti mimpi gitu ya, terus itu menakutkan mimpinya. Nah itu berarti kalau jenengan sering begitu, berarti di dalam diri jenengan ada. Nah kalau deteksi orang datang konsultasi ke rumah, saya tanya, saya bukan ngeramal mimpi sampean ya, tapi sampean sering mimpi apa selama ini? Oh saya sering mimpi didatangi ular. Ya tadi malam saya sampai jam 11:30 ya, orang sang jajar itu ya, yang sambungannya yang dulu itu, yang miumnya kan 6 cm besar ya. Itu ganas sudah. Tapi tinggal 2 cm. 2 cm ketika bulan Desember ya, minggu keempat itu datang ke rumah karena mau operasi di Lavalet ya. Saya bilang, enggak usah operasi Bu, saya sudah terlanjur sama dokternya harus operasi di Lavalet. Terus pagi itu saya ruqyah dulu, kemudian Sabtu pagi saya ruqyah dulu, kemudian Sabtu pagi, terus Senin pagi kan operasinya. Setelah operasi tadi malam cerita gimana? Loh, itu Pak Ustadz, dokternya bingung gimana? Jadi ketika mau dioperasi itu dilihat, itu dicari nggak ada, tinggal kecil sekian katanya. Tapi tetap dilakukan operasi aja kecil sekian. Jadi dilihat itu dicari nggak ada. Nah maka saya kan sudah bilang sebaiknya jangan dioperasi dulu Bu, paling nggak sekali lagi kita itu dulunya 6 cm loh Pak. Jadi tinggal sekian gitu, kedele gitu. Tapi tetap dioperasi, tetap diambil karena itu nutup di mulut rahim. Diambil karena dia pengen punya keturunan kan. Nah itu karena nutup sperma yang
mau masuk itu ketutup sini, akhirnya terpaksa diambil. Itu tinggal kecil, tadi malam cerita sendiri. Ya itu Pak, berarti dokternya bingung, saya nangani sampai dokter 2 itu bingung dicari. Nah, maka bisa akhirnya terus ini sudah sembuh termasuk. Nah kemarin itu 3 hari sebelumnya mimpi itu ada 2 orang datang perempuan kemudian berteriak-teriak di telinganya. Nah telinganya tuh satunya kan dikorok sampai luka tadi malam itu yang kanan itu. Begitu saya ruqyah tadi malam itu ya teriak-teriak. Akhirnya muncul dengan dialog itu ya. Mau keluar, sudah mau keluar, ya sembuh sama. Nah, yang di sini itu sekarang sudah sembuh bekas operasi jahitan, sekarang kan pindah di sebelah kanan. Ya begitu saya bacakan itu dia bingung begini sama kakinya itu kan berat. Di sekolah sama teman-teman, Bu, sampean kok sikile kok nyeret malah, sing dioperasikan kiri kok yang kanan kok nyeret. Ngertos nyeret nggak? Jadi seret itu nggak bisa ngangkat. Ya, ternyata tadi malam begitu saya deteksi itu ikatannya pindah di pupu paha kanan sama di perut yang sebelah kanan. Nah begitu selesai, sudah selesai, coba semen berjalan. Akhirnya bisa jalan normal. Akhirnya sudah nggak nyeret-nyeret lagi. Nah itu gitu, memang ya dari bermimpi seram yang menakutkan, ya, itu indikasinya atau tanda-tandanya di dalam diri orang itu ada. Nanti kalau juga sudah biasa itu kalau ngecek, saya kalau ngecek ada di sini, ini siapa? Ya muncul akhirnya. Sudah terbiasa ya, sudah biasa, jangan punya amalan yang dulu saya sampaikan itu undu ya. Nah saya sudah terbiasa ini sudah 20 tahun, sudah biasa nangani gini, saya sekarang sudah hafal ciri-cirinya gimana, cara posisinya di mana, nggak bisa melihat ya cuma ada seperti ada sinyal gitu aja ya, karena sudah terbiasa saja, terbiasa. Ya seperti bengkel sepeda motor itu kalau sudah biasa ada suara mobil, suara motornya begini, mobil motornya gini, berarti gangguannya di sini kan tahu seperti gitu. Jadi bukan sakti bisa melihat, cuma karena pengalaman saja. Orang itu kalau gini berarti gini. Semen kok sering mimpi gini itu memang begini, ya kan gitu aja. Ngerti nggih? Kemudian yang 29 darah haid turun lebih dari 15 hari. Jadi datang bulan itu tapi terus nggak berhenti terus gitu. Tapi kadang dilihat dari dokter nggak ada apa-apa. Diperiksa seperti yang pasien ini ya berkali dites ya sakitnya jelas sakit, tapi di dokter nggak ada. Seperti ini juga gitu haid ya, yang menstruasi ini bagi perempuan ini 15 hari sampai kadang 40 hari sampai 2 bulan. Yang orang yang saya jajar itu sampai 3 bulan, 4 bulan berturut-turut dan banyak gitu. Nah ternyata aneh tadi. Setelah kita coba, kita deteksi, ternyata reaksi perutnya itu seperti diaduk gitu, seperti atau kadang seperti ada bola gitu. Nah nanti jangan bisa deteksi sendiri, jadi kan jangan yakin, jangan pegang begini, terus jangan bacakan ayat ruqyah. Ingat ya ayat ruqyah, intinya banyak intinya itu kayak ta'awud, saya ulang-ulangin jangan jika lupa gitu. Ta'awud, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Baqarah terakhir, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Dasarnya situ. Kalau tidak mempan ditambahi Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 255 sampai 257, akhirnya ayat kursi itu. Terus Al-Baqarah yang terakhir bisa 2, bisa 3. Bisa 2, bisa 3. Kalau 3 berarti mulai lillahi. Mafis sama kalau 2 berarti mulai amanah Rasul. Terus Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Begitu selesai, jangan ikuti begini. Ya Allah, aku membaca firman-Mu tadi atau aku membaca ayat-ayat ruqyah tadi hanya mohon ridha-Mu, dengan ridha-Mu mohon rahmat-Mu, dengan rahmat-Mu keluarkan makhluk yang jahat dalam diriku. Nantilah reaksi. Nanti jangan reaksi. Reaksinya mungkin kadang itu jangan panas gitu aja. Reaksinya kadang muncul bicara, terkadang reaksinya kadang jenengan muntah, atau telinga itu panas atau mual, atau kalau posisi mungkin dominannya di tangan berarti tangan jenengan yang bergerak. Yang tadi malam itu sebelah kanan, nanti tangannya sama pupu sama di ibu jari, tak injak gitu. Nah, tapi ketika jenengan melakukan, jangan lupa saya ingatkan lagi 4 hal. Ingat ya 4 hal. Takut hanya kepada Allah,
kedua, tahan emosi, tidak emosian. Yang ketiga, jangan lupa zikir. Yang keempat, zikir itu ingat kepada Allah. Yang keempat, jangan nyimpen barang-barang itu. Apa barang-barang itu? Ya jimat-jimat itu atau sikap-sikap itu, jangan nyimpen itu. Nah, kalau jangan ingin tahu, monggo silaturahim ke rumah, tak tunjukkan barang-barang yang belum saya hancurkan. Masih ada ya, ada yang sengaja nggak saya hancurkan karena saya pakai alat peraga. Kalau apa sih Pak yang namanya yang dimaksud Pak Ustadz jimat itu loh, contohnya gini loh, karena kan nggak tahu itu. Ternyata oh iya saya punya itu dulu, dari mana? Dari orang tua. Orang tua katanya, ya begitu ya. Jadi itu dari termasuk yang ibu yang haid nggak berhenti itu, ya itu bisa kemungkinan itu ada gangguan yang bersemayam di dalam perutnya, tapi jangan nggak terasa, kapan masuknya juga nggak tahu. Kemudian batuk yang berkepanjangan. Jadi batuk itu nggak sembuh-sembuh. Batuk itu nggak sembuh-sembuh, diberikan obat dari resep dari dokter gini, tetap nggak bisa sembuh-sembuh. Nah itu ada orang Singosari, ya, ada orang Singosari itu, batuknya itu lama, bukan hanya bulan, tahunan, tapi dia nggak tahu bahwa dia memang kena begitu, ya, sama temennya kerja di sekolah itu ya. Jadi dia jadi kepala sekolah gitu ya. Ya jabatan-jabatan itu kan kadang digawe rebutan ya, kadang iri gitu ya, jabatan. Jadi dia tuh batuk, terus dia nggak tahu kalau batuknya itu gitu. Kemudian ada temennya yang pernah ke rumah Sarukyah, kemudian coba jangan datang ke Ustadz itu. Terus akhirnya datang, terus kenalan dengan saya, apa masalahnya? Masalahnya gini-gini, diantaranya batuk saya tuh kok nggak sembuh-sembuh. Nah kemudian saya ingat ketika masih kecil di kampung saya dinasihati, diberitahu bapak saya, ternyata batuk itu dibuat apa? Suruh cari kecap, ya kecap, gula batu, sama jeruk nipis. Kemudian di sendok gini, terus dipanggang gitu, dipanasi gitu. Dipanasi kalau bisa buatnya malam, minumnya pagi. Kalau punya pagi, minumnya malam. Jadi agak merasuk itu ya Pak. Atau langsung diminum boleh. Nah sebelum diminum itu diruqyah, dibacakan ruqyah ya tadi, ya ta'awudz al-Fatihah, dan ayat kursi. Nah, begitu selesai, ya Allah aku baca ini hanya ridhamu dan ridhamu, jadikan ini obat untuk aku. Terus setelah dipraktekkan, 1 minggu lagi datang ke rumah, alhamdulillah Ustaz, saya nggak ngira. Kenapa nggak ngira? Ternyata sembuh. Nah ini ternyata sembuh. Jadi ternyata batuknya itu memang bukan hanya virus biasa, tapi nah itu tadi. Nah apa kecap, jeruk nipis sama gula batu. Gula batu ditumbuk ya, diberi air panas itu kan pecah ya. Nah, terus dengan dipanasi dipanggang atau jangan buat di wadah apa agak banyak kan boleh gitu ya. Nah, terus diminum, diruqyah setelah diminum. Dalam 1 minggu kembali sembuh. Sampai sekarang sembuh. Nah itu bisa dicoba jenengan. Terus jangan buat ya harus yakin. Kira-kira bisa. Yakin jangan buat, terus jangan ruqyah, paling enggak doanya tadi begitu ya. Ta'awudz al-Fatihah. Saya ulang ta'awudz al-Fatihah. Ayat kursi. Terus kalau kafirun alaika falak anas. Selesai, ya Allah aku baca ini semuanya hanya ridhamu dan ridhamu, rahmatmu dan rahmatmu, jadikan ini obat untuk aku. Kalau Allah berkehendak, siapapun tidak ada yang bisa menolak kan ya. Nah, maka minta izin Allah tadi ya, aku lakukan ini hanya ridhamu dan ridhamu, rahmatmu dengan rahmatmu, sembuhkan aku. Kalau jangan sakit juga begitu. Jangan sakit begitu kan, dulu pernah tak sampaikan, saya juga pernah sakit begitu kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak kambuh lagi ya. Sudah jelas di depan operasi ya. Depan operasi saya baca doa ruqyah, dalam 1 menit sembuh, nggak jadi operasi. Nah, ini nyata, jadi bukan katanya.
Nah, kemudian tanda-tanda jin ada dalam tubuh manusia yang ke-31, 32, 33, 34, 39 dan 40. Ya, sampai 40 kan ya. Jadi selalu ditindih ketika tidur. Nah, jangan pernah ngalamin ya, tindihin ngoten nggih. Jadi tidur seperti kaki tangan tuh mau lari nggak bisa. Mau begini tuh nggak bisa, mau jerit-jerit juga nggak bisa. Itu namanya tindihin. Lah saya dulu sering hampir malam itu sering begitu. Nah, itu tandanya kalau di dalam jenengan atau teman atau keluarga ada yang begitu, maka perlu diruqyah. Nah, ruqyah tadi, lah makanya jenengan sudah ruqyah mandiri kan sudah bisa tadi nggih. Ya, supaya enggak ketergantungan jenengan. Yo intinya tadi 4 hal itu ada dalam diri jenengan bisa. Jangan begitu bangun jenengan tindian itu begitu tidur bangun jangan noleh ke kiri. Baca ta'awudz 3 kali kemudian ludah. Nah, gitu kan? Nah, dan jangan diceritakan orang. Mimpi itu kalau jelek nggak boleh diceritakan orang. Loh kenapa? Nanti kalau ditafsiri orang itu akan terjadi ke jenengan. Dan juga psikologi jenengan kan akan terganggu toh. Padahal dia nggak bisa menjelaskan mentafsiri mimpi langsung dikarang diamuk, jenengan kan jadi terganggu juga, akan jenengan jadi takut toh. Jadi nggak tenang, maka akan terjadi juga. Nah, makanya sunnahnya pesannya Rasulullah kalau jangan mimpi jelek jangan diceritakan orang. Kalau baik boleh diceritakan orang, tapi juga jangan semua orang diceritani. Nah, seperti jangan ada masalah itu jangan disimpan, dikonsultasikan, tapi lihat siapa orang yang jangan ajak curhat itu siapa. Kalau dia nggak bisa nyimpan rahasia jenengan mencari solusi, tapi jangan jadi masalah baru, jangan cerita masalah, jangan diceritakan ke sana kemari, jangan tambah pegel. Wah, kan jadi masalah malah pegel sama orang itu dan masalah jangan menyebar ke sana kemari kan begitu toh. Nah, makanya kalau mimpi itu dikonsultasikan kepada orang yang memang mempunyai keahlian itu boleh, sehingga kan nanti dinasihati, diarahkan begini kan gitu. Tapi kalau jangan cerita bebas, nanti langsung jangan diponis gitu, oh, jangan akan begini itu. Oh, jangan percaya misal malah bingung. Nah, makanya nggak boleh di situ. Nah, selalu ditindih ketika tidur. Diramal oleh orang gini. Oh, itu berarti sampean dikongkon nikah lagi ya, sampean tukaran sama bojone sampean. Padahal sajane juga enggak gitu. Nah, atau seperti yang dulu pernah tak ceritakan, orang yang mimpi digigit ular akan dapat jodoh kan gitu ya. Ya dulu pernah tak ceritakan itu hadis palsu kan. Itu gorowan itu. Ngaku mengatasnamakan Nabi tapi itu bukan, lah itu bahaya itu. Itu bahaya. Kan gitu, selalu tindian. Terus suka kuat berangan-angan. Kuat berangan-angan. Ngalamun itu loh. Angan-angannya terlalu berlebihan, akhirnya enggak berbuat kan. Angan-angan ngelamun begini, berangan-angan yang berlebihan begitu, akhirnya jadinya kan nggak baik ya, berangan-angan yang berlebihan. Nah, itu tandanya bahwa jenengan itu ada gangguan. Terlalu rasa rendah diri dan tidak berkeyakinan, itu minder. Jadi minder, orang itu minder, tadi mau begitu nggak berani, suruh gini nggak berani, dia merasa dirinya itu kadang nggak ada harganya. Kadang juga terlalu menyalahkan diri. Jadi minder, mau berbuat, mau gini-gini nggak bisa, nggak berani. Udah jelas disuruh gini-gini nggak berani. Suruh nyampaikan gini nggak berani. Jadi minder ya. Orang kalau terlalu minder itu juga nggak baik. Bukan rendah hati ya, rendah diri. Nah, maka itu termasuk juga penyakit hati. Penyakit hati termasuk yang pernah saya sampaikan dulu, ada 8 macam penyakit rohani. Nah, yang ketiga itu kan yang ajzi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Aku berlindung kepada Allah dari lemah. Ajzi itu lemah, pesimis, lemah, minder, tidak berkeyakinan, atau bahasa gaulnya apa?
tidak pede. Orang pede, nggak percaya diri. Ya kan gitu ya. Tapi yang terlalu ada kan gitu. Ada yang begitu, kadang juga keluarga kita yang ada yang begitu. Di sekolah itu juga ada begitu. Sehingga begitu datang dia itu melihat temannya malu. Jadi malu merasa aku itu paling jelek, paling nggak bisa, paling gitu. Jadi merasa, jadi dia begitu sekolah datang itu dia begini. Dan sekolah itu pakai topi gitu ya. Jadi sekolah topi ini ditutupkan gini, terus duduknya di pojok meneng. Jadi aneh begitu. Ya kalau dijak ngomong, lah diterangno guru ini ditanya pun juga nggak mau. Maunya dengan saya toh. Terakhirnya pernah diajak ke rumah sama bapak ibunya, diajak ke rumah. Terus saya juga datang ke rumahnya, takjak ngomong sendiri itu mau. Tapi kalau dengan orang lain pokoknya mau ngomong dilihat orang langsung begini. Ya guru yang lain juga bingung. Ini gimana ini? Nah, memang enggak wajar begitu. Nah, mindernya berlebihan. Kemudian 34 nafsu seksualnya itu melampaui batas. Nah, hiper ya, melampaui batas. Ya enggak wajar begitu. Enggak wajar. Ya mungkin jenengan pernah lihat di TV itu ya. Ada di TV itu ada seorang menikahi seorang janda begitu ya. Terus akhirnya minta cerai juga. Nah setiap hari itu istrinya nggak sempat melakukan apa-apa, terus gitu sampai satu hari itu sampai berapa, sampai 12 sampai 15 kali. Ini tidak wajar, itu bukan dia, itu di dalamnya ada makhluk yang ikut campur di situ ya, yang begitu. Jadi begitu, wes, lah ini nyata, ini bener, ini ada, wes pokoknya nggak wajar. Nah itu setelah kita ruqyah, ternyata muncul. Kadang memang orang itu sengaja minta kepada seseorang ilmu, minta ilmu sama seseorang, ya tujuannya memang awalnya baik gitu ya, minta supaya harmonis keluarganya begitu ya. Tapi ternyata over. Lah minta yang dimasukkan, mintanya bukan kepada Allah atau dengan herbal atau dengan yang baik, tapi mintanya kepada, lah akhirnya diberi, dimasuki makhluk jin tadi di dalam dirinya. Nah, kemudian jinnya seperti itu. Lah saya ngomong itu bahkan pengalaman yang saya tangani ya akhirnya bener, ada bener. Ada juga kebalikannya yang tak ceritakan yang bulan yang lalu, yang di Saujajar itu ya, suaminya ganteng, yang putri cantik, tapi begitu ketemu tidak bisa. Begitu ada niat, begitu ketemu tidak bisa. Lah itu memang sengaja dibuat begitu, tidak bisa hubungan antara suami istri, nggak bisa, memang sengaja dibuat begitu. Jadi ada, ya bukan jelek, tapi diperiksa ke dokter, dua-duanya datang, iya dokternya bingung, memang normal. Begitu malam dia mau, ya nggak bisa. Begitu mendekat, sama-sama nggak bisa, kedua-duanya nggak ada minat. Nah, memang sengaja. Jadi nanti ada kajian. Sebenarnya setiap poin itu ada kajian khususnya, ada materi khususnya ya. Ada materi khusus kajiannya gini. Nah, kemudian juga yang ke-35 ya. Selalu melihat kelibat di rumah. Nah, selalu melihat kelebat di rumah. Ngerti ya kelebat? Jadi jangan kalau lewat itu seperti ada orang lewat. Seperti ada orang lewat begitu. Ya dulu ada pada saya belum pelajari itu juga, dulu tinggal saya kan di Jalan Sumberwaras nomor 3 itu ya. Itu begitu ada tamu itu, kamu aja aneh-aneh. Kita tuh, loh sampean kok kendel sih? Itu ada orang lewat. Jadi orang-orang sering, jadi ada kelebat di rumah juga, senjenengan begitu ke belakang, ke dapur atau kemana, seperti ada orang lewat gitu. Kelihatan kelebat. Itu berarti
di dalam diri orang itu ada. Maka sering tak sampaikan, orang itu kalau bisa melihat jin berarti di dalam dirinya ada jinnya. Terus terang saya tidak pernah melihat dalam kondisi sadar ya, tapi kalau dalam setengah tidur mimpi tadi dalam kondisi sadar begini saya nggak pernah melihat, sama sekali nggak pernah melihat. Maka kalau ada orang bisa melihat berarti di dalam dirinya itu ada jinnya, karena sama-sama gaib dong, sama-sama gaib. Jadi makhluk di situ ada makhluk sehingga sealam. Itu kalau alam lain kan nggak bisa. Loh kok bisa begitu? Kok bisa ngatakan begitu? Al-A'raf 27 kan jelas loh. Al-A'raf 27. Jangan lihat bahwa manusia tidak bisa melihat jin. Loh kan jelas Al-Quran menerangkan manusia tidak bisa melihat jin. Jin bisa melihat manusia dari alamnya dengan jelas. Loh kok ada orang mengaku saya bisa melihat jin? Loh berarti kan bertentangan dengan Quran itu. Nah, kecuali zamannya Nabi Sulaiman atau Nabi Muhammad kan begitu. Yang setelah itu kan nggak ada. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau ada orang mengaku bisa melihat jin bentuk aslinya, maka dia harus syahadat ulang. Bisa melihat jin aslinya ya. Nah, kalau bayangan atau yang wujud itu penjelmaan, nah itu beda lagi. Ya, maka tadi orang itu bisa melihat itu bukan aslinya, penjelmaan, dan karena di dalam dirinya ada jin yang bersemayam. Bersemayamnya kan di dalam hati atau kadang mungkin hanya nempel di telinga, di luar begitu, atau mungkin di tangan begitu ya. Nah, ini pengalaman yang saya alami begitu. Jadi melihat gelebat-gelebat di rumah itu berarti di dalam diri jenengan ada. Kalau nggak ada, oh ini ada. Nah, kalau jangan kan dibuka gitu ya, jenengan bingung, penuh di sekitar jenengan itu penuh, tapi kan sudah ditutup kan. Nah, kalau jangan bisa melihat berarti ada, kata nggih. Kemudian yang 36, terasa diri selalu diperhatikan. Jadi jangan tuh merasa diperhatikan orang, dilihat orang. Jangan tuh perasaan jenengan tuh aku kok selalu merasa dilihat orang tuh. Karena dilihat orang akhirnya dia kan ketakutan, kebingungan tuh. Takut, bingung, no jeding sendiri gak wandong, omahe dhewe gak wandong, dapur gak wani. Jadi merasa dilihat, merasa diperhatikan, dia merasa melihat seperti ada sesuatu gitu. Perasaannya begitu. Pernah ngalami nggih jenengan? Nah, saya pernah. Saya cerita ini juga saya pernah ngalami dulu. Ketika sebelum mempelajari begini ya. Seperti diikuti gitu. Seperti diikuti kemana-mana, seperti diikuti gitu. Jadi terasa diikuti orang. Terus yang 37 itu mandul. Mandul sulit keturunan. Karena dibuat ya seperti yang ini yang saya ceritakan tadi, tak pukul akhirnya muncul yang di dalam itu kenapa? Targetnya yang ngirim ternyata keluarganya sendiri, tidak seneng kalau orang ini punya anak. Bapak nanti kalau punya anak nanti akan menguasai hartanya. Akan gitu toh, ujungnya ke sana. Ini beneran ini dialog muncul. Jadi dia dibuat mandul yang tadi, yang mium yang stadium 4 kan harus dioperasi ya. Ya ternyata setelah tak pukul muncul, nah, yang buat itu bolehnya. Buat bolehnya, nah, alasannya apa? Ya supaya tidak punya anak. Nanti kalau punya anak nanti rebutan warisan, nanti anakku kalah. Nah begitu. Jadi sengaja dibuat sehingga miumnya tadi menyumbat, nutup mulut rahimnya sehingga sperma itu nggak bisa masuk begitu. Nah, tasak kecil kan tadi, setelah kecil tinggal 2 cm, tinggal seprapat. Ya sebenarnya yang kemarin di hari Senin itu tinggal seprapat, saya sudah tak beritahu. Saya kan langsung tak tinggal di Semarang, saya akan ke Semarang. Sebelum Semarang dia tetap gitu. Akhirnya ya tadi malam cerita tadi, dokternya bingung dicari itu mana benjolan. Sampean kok bisa begini gimana? Terus cerita tadi. Ya cerita saya di ruqyah oleh Ustadz gini. Nah, kan kecil gitu kayak. Nah ini akhirnya mudah-mudahan tadi malam sudah akhirnya pindah, talinya akan pindah di kanan. Pindah kanan tapi kan nggak nutup yang rahimnya tadi, mulut udah di kanan tapi juga sakit gitu ya. Mudah-mudahan selesai tadi malam sudah sampai setengah 12 sudah tak ambil sudah. Ya atas izin Allah. Jadi bukan saya yang ngambil. Ya tadi setelah doa, ya Allah aku lakukan ini, aku baca ayat Quran ini hanya ridho dan ridhomu, rahmatmu, dengan rahmatmu lepaskan ikatan-ikatan ini. Begitu. Bismillah langsung keluar di telinga begini, saya kejar dan di telinga saya pegang begini,
saya bacakan lagi selesai, saya bayangkan ada sesuatu yang di sini, saya bayangkan begitu dengan apa gemes gitu, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, langsung sadar dia, langsung pusingnya hilang, sakitnya hilang. Ya, biidnillah, ya, biidnillah, dengan izin Allah, Nah, kemudian yang ke-38 ya, kerap mendengar bisikan. Nah, tadi bisikan-bisikan tadi itu jadi dikirim karena bentuk termasuk ngapunten. Dulu rektornya ITN itu pernah ya, rektornya ITN itu yang sebelum ini kan terakhir, sebelum terakhir ini ya, itu pernah gangguan. Terus ceritanya gimana? Ya pertama begini Ustadz, saya seperti mimpi itu seperti ada ular itu hitam itu dimasukkan ke telinga saya begitu ya. Jadi perasaan mimpi seperti mimpi gitu. Nah, setelah begitu itu ya seperti ada suara-suara begitu. Yang tadi yang saya ajar itu ya gitu. Tujuannya itu suruh itu dibisiki kanan kiri supaya menyetujui. Jadi ada suara setujui itu, tanda tangani itu. Jadi perintah-perintah begitu yang dikirim tadi. Ya karena kalau waris kayak kamu setujui itu, kamu nggak usah banyak pertimbangan, tanda tangani itu. Jadi ada suara-suara bisikan-bisikan begitu. Kadang juga dibisiki, yang dulu pernah saya ceritakan itu yang adiknya teman saya itu dibisiki seperti ada orang lewat dibisiki, itu pisuana orang itu. Pisu begitu dia misal, tapi itu bisikan-bisikan, tapi dalam hatinya tidak ingin begitu, tapi akhirnya bunyi. Setelah bunyi tapi dia juga getun, nggak merasa, akhirnya kan pertentangan terus, akhirnya kan jadi gila tuh orang ini. Ada bisikan-bisikan, kadang bingung atau seperti jenengan ada wing-wing teling apa nyamuk wing-wing jenengan ya bingung gitu. Itu ada bisikan-bisikan kan, bisikan suruh ngomong jelek, suruh ngomong ini, suruh ngomong gitu kayak. Nah gitu. Nah, ada bisikan-bisikan terus. Kemudian yang 39 itu melihat jin secara terus. Nah, melihat jin secara terus itu indigo, istilahnya kan indigo ya. Nah, indigo. Jadi indigo itu saya tegaskan pada kesempatan ini, indigo itu bukan kelebihan. Indigo itu penyakit. Tapi biasanya orang tuanya kan bangga. Anaknya bisa tahu ini, bisa meramal ini, bisa cerita masa lalu. Gini kan bangga gitu ya. Nah, bangga kan? Ya pernah tak ceritakan dulu saya pernah ngajar di SMP Salahuddin ya begitu kan. Nah begitu saya tangani ya ternyata sama mbahnya enggak boleh. Lu itu sengaja tak iseni Pak. Oh jadi buang. Jadi sengaja. Nah kalau saya pernah nangani, jadi indigo itu pernah disembuhkan, bisa disembuhkan. Saya pernah nangani langsung ya. Tak ulang lagi cerita bahwa ya tadi dia tuh merasa gangguan usianya 29 tahun. Ya, merasa terganggu dengan hal ini kan. Terganggu hal ini, dia merasa tidak nyaman. Kemudian dia menghubungi beberapa ustadz, ya cerita bahwa ustadz ini bisa ngeruqyah. Begitu diceritani masalahnya langsung diputus. Begitu diceritani masalahnya apa Mbak? Masalahnya saya sering gini, langsung diputus. Sehingga kan bingung. Nah, terus ketepatan dia punya teman tetangga saya. Terus insya Allah saya nggak pernah nolak. Bisa dan bisa, hasil nggak berhasil itu urusan belakang ya. Siapapun yang konsultasi minta dibantu, saya bantu. Ya, saya bantu. Ya sudah suruh ke sini. Begitu datang ke rumah, pada saat itu saya masih aktif ngajar, kan nggak bisa. Bisa saya malam Mbak. Kalau jenengan mau malam. Akhirnya dia nginep di hotel Ibis itu ya. Terus begitu malam setelah Isya datang ke rumah. Saya tangani begitu, saya ajak dialog begitu. Pertama saya bacakan doa-doa ruqyah ini, kemudian muncul jinnya kemudian keluar 1, keluar 2, nomor keluar yang ketiga gitu ya. Terus yang keempat itu ya bilang gini, Jawa. Lah apa sih kok Jawa? Sampeyan wong Jawa, ya aku wong Jawa. Lah apa? Sampeyan mau ngomong apa? Ngomong dawa mulai main aku gak ngerti blas aku. Cara Jawa ya. Ya wis cara Jawa apa. Terus kamu metu ganggu gak usah enggak. Aku gak ganggu arek iki. Aku itu justru njogo arek iki. Ngawasi arek iki supaya selamat.
gitu. Yang perintah sapa? Sing perintah Mbah Maryam. Mbah Maryam ku sapa? Ya mbare iki. Mulai lahir, mulai kecil aku dipasang nang kene kok njaga putune iki. Nah, terus gini. Lah, gini loh. Sing dikei mandat jaga menungso iku bukan golonganmu. Lah golongan sapa? Malaikat. Kamu itu enggak dikei mandat oleh Allah jaga menungso. Betul. Akhirnya dia menyerah kan. Karena sudah sebelumnya kan tak bacakan ruqyah, kan sudah lemah dia. Dia sudah menyerah. Terus dia menyatakan, "Yo akate metu. Jukuken yo." Dipasang nanti kamu. Aku dipatekno kene lho. Bicara Jawa ngoko itu. Harus Jawa kene, terus tak doani. Tak bacakan doa. Gak iso. Wis ngene wis. Aku sing maca donga jukuken dhewe. Aku baca doa, tadi doanya terus diambil sendiri gini. Akhirnya diambil langsung nyembah saya begini. Pangestunipun kula badhe balik datang Gunung Slamet gitu. Pergi langsung. Akhirnya pergi terus setelah dia sadar dia bingung. Yang perempuan ini tadi bingung. Tolak-tolak apa Mbak? Dunia itu luas ya. Jadi selama 29 tahun itu perasaannya orang indigo itu dia nggak bisa melihat kanan kiri, cuma searah gini. Searah gini. Jadi akan begitu dibuka jinnya lepas itu bisa lihat ke sana sehingga bingung loh. Ternyata luas ya dunia. Jadi bisa melihat ke sana kemari 29 tahun dan dia bisa sering melihat itu di warung-warung yang lewaris, yang luar biasa itu sing dodol maupun sing tuku kecil-kecil wae ya jin-jin wae kecil-kecil. Pintu masuk ada, di pintu di setiap kursi itu ada jinnya. Itu menurut dia ya. Kalau indigo itu bisa melihat itu. Ya karena indigo kan di dalam dirinya itu ada jin ya tadi saya katakan jin dan dia bisa komunikasi dan melihat dengan jin yang di luar sekitar itu melihat. Kadang-kadang lewat di jalan itu wedi. Di jalan ada bekasnya orang kecelakaan itu ya. Itu melihat darah yang orang kecelakaan yang masa lalu itu bisa melihat dia. Bekasnya sih sehingga dia takut. Terlewat di misalnya di tempat-tempat yang sepi, di situ ada yang gelantong, lo yang melihat dia. Jadi ketakutan sehingga nggak bisa tenang tidur. Makanya terus dilepas tadi. Kebingungan dia. Di rumah mau tidur gitu, perasaannya dikonconi oleh orang. Itu perasaannya dia yang indigo tadi, indigo. Nah, kemudian yang terakhir sakit mental atau gila. Sakit mental atau gila itu nanti juga ada kajian khusus, nanti materi khusus ya, kajian tentang sakit mental atau gila itu karena memang ada gangguan itu masuk ke saraf otak ya, masuk ke saraf otak dan juga ke dalam hatinya sehingga dia linglung gitu, seperti linglung. Nah, nanti ada ayat-ayat ruqyah nanti kapan waktu nanti kita bahas juga yang kaitannya yang seperti sakit mental atau gila atau surat jodoh itu nanti ada kajian-kajian khusus per poin itu ada nanti. Atau nanti juga sesuai kebutuhan Bapak Ibu bisa ditanyakan mana yang paling urgen untuk ditanyakan, dibahas lebih lanjut lagi dengan poin-poin ini. Dan untuk berikutnya solusi secara singkat itu tadi sudah saya bahas per poin, tapi secara umum cara meruqyah orang sakit insya Allah sembuh, yaitu lakukan dengan keyakinan dan niat yang kuat, baca ayat ruqyah, Fatihah, ayat kursi dan trikul. Baca doa ini, As'alul azim Rabbal arsil azim ayasfiaq ya. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik arsy yang agung agar dia menyembuhkanmu 7 kali. Nah, nanti ke materinya bisa dikopi kan ada nanti guys. Nah, di sini jadi ini yang keterangan yang surat Al-Baqarah itu ya. Inna syaitana idza sam'a suratul baqarati taqra'u fil baiti kharaja minhu. Jadi sesungguhnya setan itu apabila mendengar surat Al-Baqarah dibacakan dalam rumah maka dia akan keluar dari rumah itu. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 3422 ya. Atau Broni dalam Mu'jam Al-Kabir nomor 8642. Terus doa untuk melindungi anak dari setan, binatang dan ain. Ini doanya ini.
U'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Itu doanya itu. Saya rasa untuk melepas ikatan bukul malam ini kita akhiri. Sudah 40 poin sudah selesai ya, kita bahas poin-poin. Nanti untuk berikutnya nanti bisa kita buat diskusi atau tanya jawab, dan mungkin juga bisa prakteknya ya, kita praktekkan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin saya rasa cukup ya, atau nanti kalau belum jelas materi bisa diambil, jangan dipelajari kemudian nanti bisa ditanyakan. Saya rasa cukup pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan kita. Kita lebih dekat kepada Allah SWT, karena dengan dekat kepada Allah maka semua makhluk itu akan menjauhi kepada kita. Akhirnya bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.